Banyak yang belum mengetahui bagaimana penerapan konsep kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya dalam aktivitas olahraga, terutama jogging. Nah, di sini bersama kelompok 3 kita akan mengimplementasikan bagaimana cara jogging yang baik dan benar agar memberikan gambaran atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan jogging, serta bagaimana prinsip-prinsip K3 dalam meminimalisir resiko cedera dan meningkatkan efektivitas olahraga, terutama jogging. Nah, khususnya jogging ini merupakan kegiatan yang sederhana, namun memiliki manfaat besar bagi kebugaran tubuh apabila dilakukan dengan baik dan benar. Tanpa berbasa-basi, langsung saja ke videonya. Olahraga merupakan salah satu aktivitas penting yang berperan dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Aktivitas fisik secara rutin terbukti dapat memperkuat sistem imun tubuh, meningkatkan kebugaran, serta menurunkan resiko penyakit kronis. Jogging merupakan salah satu bentuk olahraga sederhana yang banyak digemari masyarakat karena mudah dilakukan, tidak membutuhkan alat khusus, serta dapat dilakukan di berbagai tempat. Meskipun sederhana, jogging tetap memiliki potensi risiko apabila tidak dilakukan dengan benar. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain cedera otot, kram, kesleo, dehidrasi, bahkan kecelakaan di jalan raya. Untuk itu, penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam jogging sangat penting dilakukan. K3 berperan sebagai upaya preventif agar olahraga tidak menimbulkan gangguan kesehatan, melainkan memberikan manfaat yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan K3, seseorang dapat menghindari resiko cedera, menjaga keamanan dan selamat jogging, serta membangun pola olahraga yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, video ini disusun untuk membahas bagaimana langkah-langkah aman jogging dengan memperhatikan aspek K3. Safe condition atau kondisi aman. Yang pertama, jalur jogging yang rata, bersih, dan tidak membahayakan. Jalur yang aman, bebas dari lubang, batu, atau genangan air dapat menyebabkan terpeleset atau jatuh. Jalur yang bersih juga mengurangi resiko terganggu oleh benda asing. Hal ini berfungsi untuk kenyamanan dan keamanan selama jogging. Yang kedua, tubuh kondisi sehat atau dalam kondisi fit. Jogging hanya boleh dilakukan ketika tubuh benar-benar siap, tidak sakit, tidak kelelahan, dan memiliki energi yang cukup. Hal ini mencegah terjadinya cedera akibat memaksakan diri. Yang ketiga, menggunakan sepatu olahraga yang sesuai. Sepatu jogging harus memiliki spesifikasi khusus untuk jogging supaya sehat, aman, dan nyaman, seperti memiliki bantalan empuk, ukuran yang pas, sol yang tidak licin untuk menopang kaki, serta mengurangi resiko cedera otot atau sendi. Yang keempat, memperhatikan cuaca sebelum jogging. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. Hindari jogging saat hujan deras, jalan licin, atau panas terik yang ekstrim karena dapat meningkatkan resiko kecelakaan maupun dehidrasi. Yang kelima, menggunakan pakaian yang nyaman dan reflektif. Memakai pakaian olahraga atau jogging yang sesuai dapat menyerap keringat serta pakaian fleksibel jika jogging agar dapat dilakukan dengan nyaman dan tidak mengganggu saat jogging. Unsafe condition, kondisi tidak aman. Yang pertama, jalur jogging yang licin, berlubang, atau gelap. Kondisi jalan yang rusak atau minim pencahayaan membuat pelari lebih mudah terjatuh atau mengalami cedera serta mengalami kecelakaan pada saat melakukan jogging. Yang kedua, tubuh dalam keadaan sakit, cedera, atau kelelahan. Memaksakan diri saat tubuh tidak fit dapat memperparah kondisi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan serius seperti pingsan loh. Yang ketiga, sepatu yang tidak sesuai atau perlengkapan yang kurang sesuai. Contoh lain seperti hal tersebut, memakai sepatu yang tidak dirancang untuk jogging atau tidak menggunakan alas kaki sebagai pelantara melaksanakan jogging.
dapat meningkatkan resiko kaki sakit, lecet, terkena benda tajam, cedera sendi, atau hal yang berbahaya lainnya. 4. Jogging di tengah lalu lintas padat tanpa fasilitas aman. Jogging di jalan raya juga berisiko tinggi karena rawan tertabrak kendaraan. Idealnya, jogging dilakukan di jalur khusus atau taman yang aman. Safe action atau tindakan aman: melakukan pemanasan sebelum jogging atau pendinginan setelahnya. Pemanasan ini bertujuan untuk meragakan otot, mempersiapkan tubuh, sedang pendinginan membantu mengurangi risiko kram serta memulihkan detak jantung. Yang kedua, menjaga kecepatan sesuai kemampuan tubuh. Jogging sebaiknya dilakukan dengan ritme stabil sesuai kondisi tubuh, bukan dengan kecepatan berlebihan yang dapat menyebabkan lelah, dehidrasi, ataupun cedera. Menghindari distraksi seperti menggunakan ponsel atau earphone saat berlari. Fokus penuh terhadap aktivitas jogging dan kondisi sekitar mengurangi risiko tersandung atau kecelakaan akibat kurang waspada atau kelalaian terhadap sekitar. Yang kelima, menyeberang zebra cross dan mematuhi aturan lalu lintas. Menyeberang di zebra cross serta memenuhi aturan lalu lintas merupakan tindakan safe action yang harus dilakukan di jalan umum. Zebra cross memberikan jalur resmi dan aman untuk menyeberang, sementara kepatuhan pada rambu, marka, dan sinyal lalu lintas menjaga keselamatan diri sekaligus mengurangi resiko kecelakaan. Dengan kedisiplinan ini, aktivitas jogging dapat berlangsung dengan tertib, aman, nyaman, dan tidak membahayakan pengguna lain. Unsafe actions. Yang pertama, tidak melakukan pemanasan atau jogging. Langsung berlari tanpa pemanasan membuat otot kaku, meningkatkan resiko kram atau cedera otot. Tidak melakukan pendinginan juga berbahaya karena jantung dan otot tidak memberikan kesempatan untuk kembali normal. Yang kedua, jogging berlebihan tanpa memperhatikan batas kemampuan tubuh. Terlalu memaksakan jarak atau waktu jogging dapat menyebabkan overtraining, kelelahan berat, hingga cedera serius. Yang ketiga, tidak memperhatikan kondisi sekitar, misalnya menggunakan headset yang bervolume tinggi, sibuk dengan penggunaan handphone saat melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. Yang keempat, jogging di bawah terik matahari tanpa perlindungan atau hidrasi yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi, heat stroke, atau pingsan karena tubuh kehilangan cairan terlalu banyak. Yang kelima, menjaga postur tubuh saat berlari. Menjaga postur tubuh saat berlari seperti tubuh tegak, pandangan ke depan, dan langkah tetap stabil untuk mengurangi resiko cedera dan kecelakaan.
dari video yang kami buat, jogging merupakan aktivitas olahraga sederhana yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Namun, tanpa penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, aktivitas ini tetap berpotensi menimbulkan resiko seperti cedera, kelelahan, bahkan kecelakaan di jalan umum. Pesan dari dalam video ini, kami ingin menyampaikan bahwa olahraga jogging bukan hanya soal meningkatkan kebugaran, tapi juga soal keselamatan. Setiap individu yang melakukan jogging harus memiliki kesadaran bahwa keselamatan diri adalah tanggung jawab utama, sehingga disiplin terhadap aturan keselamatan wajib diterapkan. Pesan dalam video ini memberikan banyak pengalaman berharga karena kami dapat memahami bahwa prinsip K3 tidak hanya berlaku di dunia kerja atau industri, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam olahraga. Dengan demikian, kami lebih menghargai pentingnya menjaga keselamatan dalam setiap aktivitas. Harapan kami ke depan, semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya penerapan K3 dalam olahraga, khususnya jogging. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan angka cedera olahraga dapat berkurang, serta terbentuk budaya olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.